Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para siswa kelas 10. Hari ini saya akan memberikan gambaran materi sejarah Indonesia kelas 10. Kalian semua kan sudah tahu nama saya, jadi tidak usah saya kenalan. Seharusnya materi ini, PowerPoint ini, slide ini saya berikan ke kalian sebelum materi yang pertama kemarin. Tapi karena saya lupa untuk membuat PowerPoint tentang itu, jadi akhirnya saya berikan aja di video yang kedua ini. Sejarah Indonesia untuk kelas 10, saya kebetulan hanya mengajar di kelas 10 IPS, memiliki 8 KD, 8 kompetensi dasar atau 8 bab. Materi yang pertama itu tentang memahami konsep berpikir kronologis, diakronis, sinkronis, ruang, dan waktu dalam sejarah. Jadi di sini kita akan belajar, kita akan mengetahui, kita akan mempelajari kronologis itu apa, diakronik itu apa, sinkronis itu apa, ruang itu apa, dan waktu itu apa. Dan tentu saja rumah besar dari semua istilah itu adalah ilmu sejarah. Ilmu sejarah itu apa? Lalu pada KD yang kedua, kompetensi dasar yang kedua, kita akan belajar tentang memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ada berbagai macam istilah yang berkaitan dengan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Ada tentang keberlangsungan, keberlanjutan, ada tentang kesinambungan, ada perubahan, dan sebagainya. Pada KD yang ketiga, kompetensi dasar yang ketiga, kita akan mempelajari kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Di sini kita akan mempelajari mengapa orang Sumatera dan orang Jawa mirip dengan orang-orang di benua Asia, mirip dengan orang Cina, mirip dengan orang Jepang, dan sebagainya. Sementara di Indonesia bagian tengah seperti Nusa Tenggara, mengapa orang-orangnya, ciri-ciri fisiknya seperti itu. Lalu mengapa saudara-saudara kita di Indonesia Timur, di Maluku dan Papua, ciri-ciri fisiknya seperti itu. Maka kita akan belajar tentang Proto-Melayu atau Melayu tua, lalu Deutero-Melayu atau Melayu muda, dan Melanesia. Itu semua adalah suku bangsa yang bermigrasi dari daratan benua Asia ke pulau-pulau di Nusantara, dan akhirnya membentuk suku bangsa di Indonesia yang kita kenal sekarang. Pada KD 4, pada kompetensi dasar keempat, pada bab 4, kita akan mempelajari hasil-hasil dan nilai-nilai budaya masyarakat praaksara. Masyarakat yang hidup sebelum mereka mengenal tulisan. Hasil-hasil budaya apa yang mereka miliki? Mereka berhasil memproduksi apa? Peralatankah? Gaya arsitekturkah? Atau cara menguburkan mayat? Kita akan mempelajari itu di KD keempat. Lalu di KD yang kelima, kita akan menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Indonesia. Ada 4 macam teori yang kita pelajari di KD ini. Teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, dan teori Sudra. Setelah itu, setelah kita memahami bagaimana proses masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Kita akan mempelajari kerajaan Hindu pertama di Indonesia, Kutai. Kita akan mempelajari kerajaan kedua, Hindu kedua di Indonesia, Tarumanegara. Dan kita akan mempelajari kerajaan Buddha terbesar di Nusantara, Sriwijaya. Dan tentu saja tidak ketinggalan kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara, Majapahit. Itu semua akan kita pelajari di KD 6. Di KD 7, kita akan menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia. Ada 5 jalur, atau mungkin 6, tentang proses penyebaran Islam ke Indonesia. Kita akan mempelajari mengapa Islam dimulai, kalau di Pulau Jawa, dari pantai utara Jawa. Mengapa Islam di Nusantara dimulai dari Pulau Sumatera, dan seterusnya. Lalu di KD yang ke-8, kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Dimulai dari kerajaan Islam pertama di Indonesia, Samudra Pasai. Sebenarnya ada yang lebih tua dari Samudra Pasai, Perlak. Tapi data-data tentang kerajaan Perlak itu tidak sebanyak Samudra Pasai, sehingga itu jarang diajarkan karena memang datanya minim. Lalu kita akan sampai kepada kerajaan Islam terakhir yang masih ada sampai sekarang, Mataram Islam. Mataram Islam pecah jadi 2, Yogyakarta, Surakarta, kita akan mempelajari itu. Untuk mempelajari semua KD itu, untuk mempelajari semua kompetensi dasar itu, kalian bisa mencari data dari mana saja. Sebagai guru yang rodok gendeng, saya jarang memakai buku pelajaran. Sumber-sumber yang saya pakai, yang pertama adalah
Google. Silakan kalian mencari data sebanyak mungkin dari Google, apa saja. Kita adu, kita akan pelajari data itu valid atau tidak, benar atau tidak, itu legenda, itu mitos atau sejarah. Lalu setelah Google, sumber materi lain adalah Wikipedia. Kalian bisa mencari banyak data yang berkaitan dengan sejarah Indonesia di Wikipedia. Lalu setelah itu, sumber lain yang bercerita tentang sejarah Indonesia adalah situs atau website berita favorit saya, tirto.id. Kalian bisa mencarinya di situ. Lengkap sekali data-data di situ tentang sejarah, dan juga tulisan-tulisan dari para wartawan Tirto ini sangat mendalam tentang sejarah Indonesia. Selanjutnya masalah penilaian. Saya memiliki 4 metode penilaian atau 4 metode ujian. Kalian boleh memilih salah satu dari 4 metode itu. Yang pertama ujian lisan, langsung, bisa online, bisa offline. Kalau online tentu saja lewat fit call. Kalau offline, kita bisa bertemu. Lalu saya akan memberikan 5 pertanyaan kepada kalian. Kalau kalian bisa menjawab ke 5 pertanyaan itu, kalian lulus. Selanjutnya ada ujian tulis. Saya beri kalian 5 pertanyaan uraian. Kalau kalian bisa menjawabnya dengan benar, kalian lulus. Lalu setelah itu ada ujian presentasi. Kalian buat PowerPoint, maksimal 10 slide, lalu kalian presentasikan. Kalau presentasi kalian bagus, PowerPoint kalian bagus, kalian lulus. Lalu yang terakhir adalah ujian buku. Kalian cari buku sejarah tentang apa saja. Kalian baca, pahami, lalu berikan buku itu kepada saya akan membuat soal berdasarkan buku itu. Atau kalian bisa buat presentasi, kalian bisa buat PowerPoint berdasarkan buku yang sudah kalian baca, berdasarkan buku yang sudah kalian baca, lalu kalian presentasikan. Kalau kalian bisa mengerjakannya, kalian lulus. Keempat ujian itu tadi, nilainya akan lebih tinggi kalau kalian mampu melaksanakan salah satu dari keempat ujian itu. Terserah kalian mau milih apa. Jika kalian mampu ujian dalam bahasa Inggris, maka saya akan langsung memberi nilai 9 di rapot kalau kalian bisa ujian dalam bahasa Inggris. Sekian video pembelajaran ini. Apabila ada yang kurang kalian pahami, silahkan kalian tanyakan. Bisa kalian tanyakan lewat WA. Saya juga melayani kalau kalian ingin berdiskusi secara face to face, tinggal WA aja. Saya akan datang ke tempat kalian. Selamat siang, jaga kesehatan, semoga pandemi corona ini segera berakhir, dan jangan memikirkan dia yang sudah jadi milik orang lain. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.